Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan materi kita dalam materi logika. Terakhir kita sudah sampai ke implikasi, tapi saya ulang sedikit bahwa bentuk seperti ini, P dengan panah arah ke kanan, Q, itu artinya implikasi. Jika dibuatkan sebuah kalimat atau dibahasakan, bentuknya banyak sekali. Salah satunya yang sering dipakai adalah jika P maka Q. Jika P maka Q. Dan bentuk yang lain pun banyak. Di sini saya tulis ada 8 bentuk. Ini semuanya adalah implikasi jika dibahasakan. Misalnya P-nya hari ini hujan, Q-nya saya membawa payung. Maka implikasi yang bisa ditulis yaitu hari ini hujan hanya jika saya membawa payung. Atau jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Dan tabel kebenaran juga sudah kita tentukan, sudah kita buat dari semua kemungkinan yang terjadi. Jadi kesimpulannya adalah implikasi ini akan bernilai benar jika P-nya benar, Q-nya benar. Jika P-nya salah, Q-nya benar maupun salah, maka implikasinya akan bernilai benar. Dan hanya akan bernilai salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Artinya pengandaian tidak sesuai dengan kesimpulan. Bentuk yang lain adalah converse. Jadi bentuk implikasi ini kalau kita bulak-balik P dan Q-nya itu ada 4 kemungkinan. Yaitu implikasi sendiri maksudnya. Kemudian ada converse, ada inverse, kontraposisi. Converse itu jika arahnya dari Q ke P. Ya. Jadi misal saya punya sebuah implikasi jika P maka Q. Maka yang disebut converse adalah jika Q maka P. Oke, kebalikan dari implikasi. Walaupun converse ini juga sebenarnya sebuah implikasi. Kemudian inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Jika negasi P maka negasi Q. Itu disebut inverse. Dan yang terakhir adalah negasi Q maka negasi P. Itu kontraposisi. Dan jika kita tulis tabel kebenarannya, maka akan kita dapatkan tabel sebagai berikut. Di mana di sini kalau kita lihat ada 2 bentuk yang ekivalen, yaitu implikasi dengan kontraposisi karena semua nilai kemungkinannya adalah sama. Dan converse dan inverse-nya. Converse, semua nilai dalam semua kemungkinan itu sama nilainya. Benar, salah, benar, benar. Jadi, implikasi itu ekivalen dengan kontraposisi dan converse ekivalen dengan inverse. Nah, sebagai contoh, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun tanpa mengetahui teori logika, implikasi dengan kontraposisinya ini sering kita gunakan. Misalnya, saya ambil contoh, katakanlah seorang ayah, dia ingin keluar rumah membawa anaknya. Kemudian si ayah mengatakan,
Nak, jika kamu mau ikut, tolong diam di mobil. Saya ulangi, jika kamu mau ikut, tolong diam di mobil. Atau si ayah juga mengatakan, jika kamu tidak bisa diam di mobil, ya sudah, jangan ikut. Dua kalimat seperti tadi, itu merupakan implikasi dengan kontraposisinya, di mana memiliki makna yang sama. Pengandaian yang sama. Jadi kesimpulannya, kalau si anak itu mau ikut, maka diharuskan diam di mobil. Atau semakna dengan jika anak itu tidak bisa diam di mobil, maka anak itu tidak ikut. Dan bentuk contoh kalimat yang lain. Banyak juga sudah digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjutkan. Bentuk yang lainnya adalah biimplikasi atau jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika Q. Bentuk ini mempunyai arah ke kiri dan ke kanan atau dua arah. Dalam jika dibahasakan bisa juga P adalah syarat perlu dan syarat cukup Q. Misalkan masih dengan contoh yang sama, P hari ini hujan dan Q saya membawa payung. Hari ini hujan, jika dan hanya jika saya membawa payung. Tabel kebenarannya bisa kita dapatkan karena dia harus kedua arah, maka nilai kebenarannya biimplikasi ini hanya bernilai benar jika P dan Q-nya sama. Baik benar dua-duanya maupun salah kedua-duanya. Dan dia akan bernilai salah ketika salah satunya berbeda. Misalnya P-nya benar, Q-nya salah. Atau P-nya salah, Q-nya benar. Kemudian, dalam matematika, proposisi-proposisi yang digunakan itu tidak lepas dari sebuah kata yang menandakan dia berlaku untuk umum atau untuk kasus tertentu. Sehingga sering kita dapatkan kata setiap, semua, ada, atau beberapa. Nah, kata-kata ini disebutnya kuantor. Jadi ada dua kuantor yang akan kita bahas, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal ini berasal dari kata quant. Jadi untuk memudahkan memahaminya, kalau kita mendengar kata quant, artinya dia menunjukkan jumlah. Sehingga kuantor universal menunjukkan jumlah seluruh atau semua atau setiap. Atau bisa disimbolkan dengan seperti A terbalik. Kemudian lawan dari seluruh, semua atau setiap apa? Lawannya adalah tidak semua. Ya kan? Semua tentu lawannya tidak semua. Atau bukan semua. Maksudnya tidak semua itu apa? Setidaknya terdapat satu. Atau ada. Atau beberapa. Misal, semua mahasiswa di kelas ini perempuan. Negasinya, ada mahasiswa di kelas ini yang bukan perempuan. Ada mahasiswa di kelas ini yang bukan perempuan. Yang kedua, kuantor eksistensial. Jika kita mendengar kata eksis, maka
yang terbayang adalah menunjukkan keberadaan. Eksis, ada. Sehingga kuantor eksistensial menunjukkan jumlah yang terbatas atau setidaknya ada satu. Atau disimbolkan dengan seperti huruf E terbalik. Lawan dari ada apa? Lawan dari ada yaitu tidak ada. Maksudnya itu bagaimana? Tidak ada itu semakna dengan semua tapi lawannya. Semua tapi lawannya. Di sini tidak ada kata tapi ya. Oke, di sini harusnya ada semua tapi oke, kita lihat. Semua tapi lawannya. Misal, ada mahasiswa di kelas ini yang perempuan. Negasinya, tidak ada mahasiswa di kelas ini yang perempuan. Atau semakna dengan semua mahasiswa di kelas ini bukan perempuan. Artinya bukan perempuan bisa kita tulis laki-laki. Karena hanya ada dua kemungkinan, bisa perempuan atau laki-laki. Tidak ada pilihan ketiga. Sehingga kalau hanya ada dua kemungkinan, bisa kita langsung tuliskan dengan semua mahasiswa di kelas ini laki-laki. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, maksud dari semua tapi lawannya adalah kuantornya diganti dengan semua, kemudian di belakangnya ditambahkan kata bukan atau tidak. Sehingga menjadi lawan dari kalimat sebelumnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Kita masuk ke inferensi atau pengambilan kesimpulan. Ada beberapa bentuk cara pengambilan kesimpulan yang akan kita bahas, yaitu modus ponen. Modus ponen itu aturan pengambilan kesimpulan dengan bentuk sebagai berikut. Pertama, itu jika P maka Q. Kemudian kita punya premis kedua atau hipotesis kedua. Jadi setiap proposisi dalam bentuk seperti ini untuk pengambilan kesimpulan kita beri nama premis atau hipotesis. Sehingga untuk modus ponen kita punya dua premis, yaitu jika P maka Q, kemudian premis keduanya P, sehingga kesimpulannya adalah Q. Ini bisa menjadi cara pengambilan kesimpulan karena merupakan satu tautologi. Tautologi dengan bentuk P dan jika P maka Q. Atau jika P maka Q dan P maka Q gitu ya. Ini bisa kita buktikan juga. Contoh misalnya, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Kemudian kita punya premis kedua, 20 habis dibagi 2. Kesimpulannya adalah maka 20 adalah bilangan genap. Mudah ya, mudah dipahami. Kemudian bentuk yang kedua adalah modus tolen. Cara pengambilan kesimpulan ini memiliki bentuk jika P maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. Ini sama saja dengan seperti kontraposisi tadi pada implikasi. Contoh misalnya, jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Kemudian kita punya premis
Yang kedua, yaitu ternyata n kuadrat bernilai genap atau n kuadrat bernilai bukan ganjil. Kesimpulannya adalah maka n bukan bilangan ganjil, atau bisa juga kita tulis maka n bilangan genap. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Silogisme ini memiliki bentuk implikasi yang berurut, yaitu jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Contoh, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Kemudian premis kedua, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Dengan begitu kesimpulannya adalah jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Sehingga banyak mahasiswa yang belajar dengan giat. Kemudian silogisme disjungsi dengan bentuk seperti ini. Premis pertamanya P atau Q dan negasi P. Maka simpulannya adalah Q. Contoh, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Premis keduanya, saya tidak belajar dengan giat. Maka kesimpulannya adalah Q, saya menikah tahun depan. Ya, karena di sini atau, maka kalau atau itu salah satunya harus benar, biasanya begitu. Sehingga kalau yang belajar dengan giatnya salah, ya tentu kesimpulannya adalah menikah tahun depan. Berikutnya, simplifikasi, yaitu penyederhanaan. Kalau ada P dan Q, ya kita bisa ambil salah satu. Bisa P saja, atau bisa Q saja. Misalnya, Hamid adalah mahasiswa di Universitas A dan mahasiswa Universitas B. Jadi si Hamid itu kuliah di 2 perguruan tinggi misalnya. Maka Hamid ini bisa saya katakan Hamid adalah mahasiswa Universitas A. Kemudian penjumlahan. Ini kalau saya punya sebuah P, bisa saya simpulkan P atau Q. Jadi bisa saya tambahkan dengan penghubung atau sebuah Q. Q ini bisa nilainya salah, bisa juga nilainya benar. Misalnya Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit. Maka bisa juga saya tulis sebagai Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit atau menggambar. Itu penjumlahan. Kemudian konjungsi. Kalau saya punya P, premis keduanya Q, maka bisa kita hubungkan dengan dan. Sehingga Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit, Taslim mengambil mata kuliah matematika dasar. Bisa kita simpulkan Taslim mengambil mata kuliah matematika diskrit dan matematika dasar. Oke, nah kita masuk ke latihan. Misalnya saya punya proposisi seperti ini. Jika malam ini adalah malam Jumat, maka remaja masjid segera mengikuti pengajian yang diadakan 1 minggu sekali. Dan seterusnya. Apa kesimpulan yang bisa saya tulis dari ketiga premis ini? Oke, kalau kita perhatikan, ini seperti silogisme hipotesis. Jadi dari 2 premis ini,
Jika malam ini adalah malam Jumat, maka remaja masjid sedang mengikuti pengajian yang diadakan 1 minggu sekali. Dengan premis yang kedua ini, bisa kita buat sebuah kesimpulan. Karena key-nya itu disimpan sebagai kesimpulan pada premis pertama dan menjadi hipotesis pada premis kedua. Sehingga bisa kita simpulkan jika malam ini adalah malam Jumat, maka 1 jam sesudahnya dilaksanakan pengajian untuk bapak-bapak. Sehingga kita punya kesimpulan yang baru yang akan menjadi premis untuk mengambil kesimpulan jika digabung dengan premis ketiga. Sehingga dari 2 premis itu kita dapatkan kesimpulan malam ini malam Jumat. Kenapa? Karena dari premis yang menjadi kesimpulan dari 2 premis ini, yaitu jika malam ini adalah malam Jumat, maka 1 jam sesudahnya dilaksanakan pengajian untuk bapak-bapak. Sedangkan premis keduanya atau premis ketiga dari yang awal ini, malam ini sedang tidak dilaksanakan pengajian untuk bapak-bapak. Sehingga kesimpulannya malam ini bukan malam Jumat. Oke, bisa dipahami ya. Contoh berikutnya. Apoteker memiliki kemampuan untuk meracik obat-obatan. Kemudian tidak semua apoteker bekerja di rumah sakit. Kalau saya punya 5 kesimpulan di sini, simpulan mana yang benar? Oke, kita lihat satu persatu. Di sini kesimpulan pertama, ada apoteker yang bekerja meracik obat di rumah sakit. Kira-kira benar atau salah? Ada apoteker yang bekerja meracik obat di rumah sakit. Oke. Tidak semua apoteker dari premis kedua ini, tidak semua apoteker itu artinya ada. Ya, tidak semua apoteker itu sama saja dengan ada apoteker bekerja di rumah sakit. Kemudian, setiap apoteker memiliki kemampuan untuk meracik obat. Sehingga, dari kesimpulan yang pertama ini, jelas sudah menjadi kesimpulan yang benar di antara kelima kesimpulan ini. Kita lihat. Kesimpulan kedua, salahnya di mana? Beberapa apoteker bekerja di rumah sakit dan tidak hanya mampu meracik obat. Kesalahannya adalah ada kalimat tidak hanya mampu meracik obat. Sedangkan tidak ada dari kedua premis ini yang menyatakan demikian. Jadi kedua premis ini hanya menjelaskan bahwa apoteker itu memiliki kemampuan meracik obat. Di luar kemampuan meracik obat ya kita tidak tahu. Kita tidak bisa membuat kesimpulan. Kesalahannya di situ. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sebagian apoteker bekerja di rumah sakit. Ya benar, bisa saja ini menjadi kesimpulan dari premis yang kedua, tapi dia tidak melibatkan premis yang pertama. Jadi premis pertama ini tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan pada kesimpulan yang ketiga, sehingga kurang tepat. Kesimpulan yang keempat, semua apoteker memiliki kemampuan meracik obat dan bekerja di rumah sakit. Semua apoteker memiliki kemampuan meracik obat, betul dari premis pertama, dan bekerja di rumah sakit. Dan ini menunjukkan kesetaraan. Artinya kalau misalnya ada dan di sini, semua apoteker berarti bekerja di rumah sakit. Sedangkan pada premis kedua sudah jelas tidak semua apoteker bekerja di rumah sakit.
Kesimpulan yang kelima, kesalahannya di mana? Sebagian apoteker tidak memiliki kemampuan untuk bekerja di rumah sakit. Nah, ini tidak ada tidak ada yang menyatakan seperti ini. Artinya apoteker yang tidak bekerja di rumah sakit itu bukan berarti tidak mampu gitu ya. Yang pasti mereka tidak bekerja di rumah sakit saja gitu. Tidak semua apoteker bekerja di rumah sakit. Artinya bukan berarti tidak mampu. Tapi dan juga untuk meracik obat-obatannya tidak diikut sertakan di kesimpulan kelima. Sehingga kurang tepat. Jadi kesimpulan yang benar adalah kesimpulan yang pertama. Oke, bisa dipahami ya. Contoh yang lain. Setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B. Setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Kira-kira mana yang bisa menjadi kesimpulan dari kedua premis ini? Kita lihat satu persatu. Pertama, mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Betul atau salah? Coba kita lihat. Mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Jadi ini masih ada dua kemungkinan. Mungkin saja ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Atau bisa juga memang semua anggota kelompok C merupakan anggota kelompok A. Karena kita tidak tahu anggota kelompok C ini isinya apa saja gitu. Artinya kemungkinan ini masih bisa salah. Ya. Kalau misalnya kalau kita bayangkan himpunan diagram Venn misalnya, si kelompok A ini atau himpunan A ini bisa saja dengan himpunan C besarnya. Sehingga anggotanya bisa juga sama gitu semua. Jadi masih ada kemungkinan yang lain. Jadi yang pertama ini kurang tepat. Kemudian yang kedua, tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok B. Tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok B. Salah ya. Karena sudah jelas di sini setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Sedangkan pada kesimpulan ini tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok B, padahal ada gitu ya. Kemungkinan kesimpulan ketiga, mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota kelompok B. Ya, mungkin saja ada, tapi mungkin saja tidak ada ya. Mungkin ada, mungkin saja tidak ada. Sama seperti kasus kesimpulan pertama ini. Kita tidak tahu seberapa besar kelompok C ini gitu. Kita tidak tahu seberapa besar himpunan C ini, apakah dia sama seperti himpunan B atau bisa jadi lebih besar. Jadi masih ada dua kemungkinan. Jadi kita tidak bisa menghukumi seperti kesimpulan yang ketiga. Jadi keliru ya, kurang tepat. Yang keempat, mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Ini jelas salah karena kesimpulan yang kita dapatkan dari dua premis ini adalah setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok C. Setiap ya, setiap di sini. Sedangkan di sini negasi ya. Ada kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Nah, yang terakhir, tidak mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Nah, ini yang menjadi kesimpulan yang paling benar. Kenapa? Karena dari dua premis ini tadi, kita punya kesimpulan setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok C. Artinya, tidak mungkin ada anggota kelompok A yang bukan merupakan anggota kelompok C. Artinya, semua kelompok A itu kelompok C. Jadi, kesimpulannya yang terakhir. Contoh lain, yang terakhir, semua bangkai hewan laut adalah halal.
Kemudian makanan halal itu baik jika dimakan tidak berlebihan. Ini bisa kita simpulkan, jika dimakan tidak berlebihan, maka makanan halal itu baik. Atau bisa juga jika dimakan tidak berlebihan, maka semua bangkai hewan laut itu baik. Ya. Kita mengganti makanan halal dengan semua bangkai hewan laut. Jadi kesimpulannya, jika dimakan tidak berlebihan, maka semua bangkai hewan laut itu baik. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.